Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan. Untuk lebih jelasnya, mari kita membuka PowerPoint kita ya, yang ada di sini. Dan untuk Anda yang belum mempunyai PowerPoint-nya, nanti bisa download di bawah video ya. Linknya sudah kami siapkan di sana. Oke. Sekarang kita membahas tentang perbandingan pendidikan ya. Materi ini saya sarikan dari buku Perbandingan Pendidikan atau Studi Perbandingan tentang beberapa aspek pendidikan Barat Modern, Islam, dan Nasional, karya D.R.S. Tajab MA. Bukunya tipis, karangannya beliau ini, tapi isinya sangat lumayan lah. Tapi ini bukunya agak jadul ya, sekitar tahun 90-an. Baik, sekarang kita belajar tentang perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan. Sebenarnya istilah ini yang benar adalah pendidikan perbandingan apa perbandingan pendidikan. Karena ini menjadi membingungkan, yang benar pendidikan perbandingan atau pendidikan perbandingan. Nggak bisa. Oke, sudah. Pengertian ya, perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan, perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan ini mempunyai arti yang sama. Jadi Anda tidak usah bingung tentang hal ini. Kenapa? Karena memang perbandingan pendidikan dengan pendidikan perbandingan ini mempunyai arti yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena dalam istilah dalam bahasa Inggrisnya itu comparative education. Compare itu kan perbandingan. Education itu pendidikan. Sebenarnya kalau diartikan adalah perbandingan pendidikan. Comparative itu artinya perbandingan, education pendidikan, perbandingan pendidikan. Namun ini ketika kita telusuri lebih lanjut, ternyata ini salah. Kenapa kok salah? Karena sebenarnya kalau kita mengartikan bahasa Inggris, maka dari belakang, dari yang disifati. Jadi dalam bahasa Inggrisnya comparative ini sebagai modifier, education ini sebagai head-nya atau yang diterangkan. Nah, akan tetapi sebenarnya yang contohnya begini, beautiful girl. Beautiful girl itu kan artinya gadis cantik, bukan cantik gadis. Beautiful girl bukan cantik gadis, tapi gadis cantik. Nah, tetapi makanya dia cara mengartikannya dari belakang, beautiful girl, gadis cantik. Comparative education pun juga sebenarnya seperti itu, yaitu comparative education adalah pendidikan perbandingan seperti itu. Akan tetapi kok saya sendiri merasa lebih enak kita mengatakan perbandingan pendidikan, entah itu karena perasaan saya sendiri, karena mungkin sebelumnya sering mendengar perbandingan pendidikan, bukan pendidikan perbandingan, atau memang lebih enak memang rasanya dikatakan perbandingan pendidikan. Namun tidak usah khawatir, di sini memang tidak ada perbedaan antara perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan, itu pengertiannya sama seperti itu. Hal ini juga sama dengan istilah comparative religion. Jadi ada yang mengatakan religion, tapi yang betul religion. Jadi comparative religion yang punya arti perbandingan agama. Jadi comparative religion, comparative perbandingan, religion agama. Jadi perbandingan agama, bukan agama perbandingan. Gitu. Sebenarnya agama perbandingan, tapi kok kayaknya nggak enak gitu loh. Karena mungkin seringkali istilah ini sudah digunakan, yaitu menggunakan perbandingan agama. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Anda harus paham bahwa antara dua istilah ini sama. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Pengertian lengkapnya adalah suatu studi komparatif,
suatu studi komparatif tentang pendidikan atau suatu studi tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode perbandingan seperti itu. Jadi ini sebuah studi komparatif atau studi perbandingan tentang pendidikan yang fokus tentang pendidikan, ya, menggunakan pendekatan dan metode perbandingan. Kita membandingkan. Jadi kita membandingkan antara satu dengan yang lain, negara satu dengan yang lain. Kalau dalam lingkup kecil, kalau dalam bukunya apa namanya, ini perbandingan ini tidak bisa dimunculkan ya, kayak ini ya, di bukunya beliau ini, di bukunya Profesor Dr. Drs. Haji Agustiar Syahnur MA. Nah, di situ dicontohkan kita contoh yang kecil adalah secara mikro atau secara lingkup kecil, itu contohnya adalah kita membandingkan sekolah satu dengan sekolah yang lain. Nah, itu juga bisa dikatakan pendidikan perbandingan. Tetapi secara umum, kita membandingkan antara negara satu dengan yang lain. Sebenarnya bisa. Makanya ada namanya studi komparatif kemana? Ke Kota Malang, ke Surabaya, ke Jakarta. Karena di sana mungkin ada beberapa sekolah yang layak untuk ditiru atau dibandingkan. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa harus studi perbandingan? Kenapa ada studi perbandingan? Karena ini saya mempunyai kisah yang saya ambil dari buku perbandingan sistem pendidikan di 15 negara ya. Itu ada kisah tentang anak bermain layang-layang. Jadi begini, suatu hari ada anak yang senang bermain layang-layang ya, senang bermain layang-layang, kemudian dia di belakang rumah dengan bangganya dia main layang-layang tersebut. Nah, dia bangga sekali dengan layang-layang. Layang-layang ini bagus, bisa terbang, aku bangga. Suatu hari kakaknya itu bilang ke adiknya, adik, iya mas, ya kak, ikut kakak kemana? Udah pokoknya ikut aja, bawa layang-layangnya. Nah, ternyata diajak ke sebuah tempat di lapangan yang luas, di situ banyak sekali orang-orang yang bermain layang-layang. Dan di situ laki-laki kecil tadi yang bermain layang dengan bangga tadi hanya tercengang saja, tidak ikut main di situ. Hanya plonga-plongo, tidak ikut main. Kenapa? Kenapa kok tidak ikut main? Karena orangnya takjub, oh, ternyata aku tidak ada apa-apanya. Padahal aku sudah merasa bahwa tadi aku sudah membanggakan apa namanya, layang-layangku sudah bagus. Ternyata di sini aku seperti tidak ada apa-apanya, seperti butiran debu. Jadi ternyata ada layang-layang yang besar, yang memanjang kayak ular dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kenapa harus studi perbandingan pendidikan. Yang saya maksud dari kisah ini adalah seperti ini. Kita akan merasa bangga, akan tetapi kebanggaan kita ini belum tentu bagus. Gitu loh. Seringkali kita bangga, tapi hanya karena memang kita tidak pernah melihat yang lain. Nah, jadi kenapa kita harus studi perbandingan? Tujuannya adalah agar kita tahu seberapa kualitas kita. Kalau memang kualitas kita sudah bagus, nah apa namanya? Ya kita teruskan. Akan tetapi kalau memang apa namanya kualitas pendidikan kita kurang bagus, maka harus kita benahi, kita bandingkan. Karena tentunya di dunia ini tidak ada yang terbaik, pendidikan tidak ada yang terbaik, hanya lebih baik saja. Jadi nggak ada istilah dalam bahasa Inggris, saya pernah lihat di salah satu website ya, itu there is no best but better gitu ya, tidak ada yang terbaik tapi lebih baik seperti itu. Jadi jangan sampai kita berhenti untuk membandingkan. Kenapa? Ketika kita berhenti membandingkan, maka kualitas kita hanya di segitu, ada segitu saja. Jadi kenapa kita harus studi perbandingan? Nah, inilah manfaatnya kenapa kita harus studi perbandingan seperti itu.
Selanjutnya pengertian pendidikan menurut para ahli. Nah, ini ya, pengertian pendidikan ini silakan searching atau silakan buka di buku-buku tentang perbandingan pendidikan. Jadi menurut para ahli itu banyak sekali ya, karena setiap para ahli ini mempunyai argumen yang berbeda-beda. Akan tetapi semuanya sama sebenarnya. Tujuannya adalah membandingkan antara pendidikan yang satu dengan yang lain. Seperti itu, secara umum seperti itu. Ruang lingkup. Ya, ruang lingkup satu bidang yang berhubungan dengan teori dan praktik pendidikan sekarang. Jadi ruang lingkupnya ini yang pertama adalah berhubungan dengan teori dan praktik pendidikan sekarang. Jadi kita membandingkan ya yang berhubungan dengan teori dan praktek pendidikan sekarang ini seperti apa di sebuah negara atau sebuah tempat. Kita membandingkan. Misalnya praktek pendidikan yang ada di Inggris, yang ada di Amerika, atau tidak usah lah yang jauh-jauh, yang ada di Indonesia ini ada sebuah lembaga, ya praktek pendidikannya gimana? Misalnya di Surabaya, katanya menarik anaknya bagus-bagus, bagaimana? Nah, kita membandingkan pendidikan kita ini dengan yang ada di Surabaya itu. Misalnya seperti itu. Nah, faktor yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem pendidikan suatu masyarakat atau bangsa. Jadi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya sistem. Jadi, kenapa di Indonesia ini sistemnya seperti ini? Nah, ini pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada sejarah-sejarahnya. Kenapa kok sistemnya seperti ini? Di Indonesia, di Amerika, di Inggris, kemudian di Malaysia, kenapa ini kok sistem pendidikannya ini kok seperti itu? Maka ini pasti ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu ruang lingkupnya yang dipelajari di situ. Kemudian bidang sejarah pendidikan. Manfaatnya apa? Yang pertama, mengetahui kekuatan dan kekurangan masing-masing. Jadi, setelah manfaat kita itu membandingkan atau studi perbandingan ini, manfaatnya adalah kita mengetahui kekuatan dan kekurangan masing-masing. Tentunya di seluruh lembaga manapun pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan seperti itu. Tetapi kita yang kita pelajari, kita ambil di suatu tempat itu bukan hanya tentunya yang kita ambil adalah sisi positifnya atau kekuatannya, bukan kekurangannya. Jadi mengetahui kekuatan, oh kekuatan kita ini, kekurangan kita ini, seperti itu. Jadi manfaatnya yang pertama itu. Yang kedua, memperluas wawasan. Dengan adanya kita melakukan perbandingan pendidikan ini, maka perlu memperluas wawasan kita. Jadi kita tidak sempit seperti anak yang main layangan tersebut. Ternyata di luar sana banyak yang lebih luar biasa seperti itu. Yang ketiga adalah saling memberi dan menerima. Dari kita belajar ini, dari kita melakukan studi perbandingan ini, maka kita akan bisa memberikan pada tempat kita studi perbandingan, memberi dan menerima apa yang bisa kita berikan dan apa yang kita bisa terima, seperti itu. Tentunya misalnya kita pergi ke suatu tempat, di sana ada pendidikan yang bagus. Akhirnya di sana kita akan ngobrol bareng bersama, kemudian saling tanya jawab, oh ternyata kita bisa memberikan ini, bisa menerima ini, saling memberi dan menerima, take and give, seperti itu ya. Itu manfaatnya. Metode-metode perbandingan itu ada beberapa ya. Oh ya, di sini ya. Metode perbandingan, perbandingan maksudnya. Yang pertama historis, ya, itu mengungkap peristiwa masa lalu. Jadi yang kita pelajari itu adalah mengungkap peristiwa pendidikan yang ada di masa lalu. Nah, kita ungkap seperti apa pada waktu itu, seperti itu. Yang deskriptif yaitu yang diungkap adalah masa kini yang sedang dilaksanakan. Kalau deskriptif itu yang membandingkan pendidikan yang ada, yang atau praktek pendidikan yang ada sekarang ini yang dilakukan, seperti itu. Kalau statistik, data-data berbagai negara menggunakan statistik. Jadi yang statistik ini kita membandingkan lembaga pendidikan atau institusi pendidikan yang satu dengan yang lain dengan menggunakan data statistik. Tapi kalau biasanya ini adalah menggunakan negara, bukan level nasional, tapi internasional. Jadi dengan satu negara dengan negara yang lain, seperti itu. Kemudian filosofis, pemikir atau kebijakan. Jadi ketika kita belajar metode perbandingan itu dengan filosofis, maka ya kita membandingkan pemikiran atau kebijakannya seperti apa.
Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya KTSP, ada KPK, ada kurikulum 2013, itu filosofisnya. Nah, kita membandingkan pemikiran-pemikiran itu atau kebijakan-kebijakan itu dengan kebijakan yang lain yang ada di negara atau di negara yang lain. Bagaimana mereka mempunyai pemikiran atau kebijakan yang ada di negara itu tentang pendidikannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kuasi eksperimental, yaitu percobaan semu. Jadi ini misalnya Anda ini ya di mana namanya ingin membandingkan antara hmm, misalnya ya ada dua tempat, ada dua negara ya. Nah, Anda di pojokan negara apa namanya? Di batas negara ada dua negara. Anda di batas kedua negara ini, nah membuat kelas di situ, membuat kelas dengan metode yang sama. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian Anda melihat hasilnya. Jadi misalnya ini negara satu dan negara dua. Negara satu ini diberikan pendidikan yang sama, yang negara kedua diberikan pendidikan yang sama. Nanti hasilnya dibandingkan. Oh, ternyata di negara yang satu hasilnya seperti ini, di negara yang kedua pendidikannya hasilnya seperti ini. Nah, itu namanya kuasi eksperimental, seperti itu. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Banyak salahnya, saya mohon maaf karena ini saya sharing ini adalah apa namanya, mencoba untuk berbagi ilmu pada Anda semuanya. Kalau banyak salahnya, saya mohon maaf. Kalau nanti mungkin ada kritik dan saran, silahkan Anda bisa bertanya atau ya kritik dan saran bisa menulisnya di bawah video di kolom komentar. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.